Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil Qur'anil adim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata, telah memberikan kesempatan Al-Fakir untuk yang kedua kalinya dalam rangka melanjutkan kembali materi yang kemarin sebagai perdana terkait dengan buku yang telah Al-Fakir sampaikan, yang mana pada pertemuan pertama kemarin membahas tentang bagaimana seorang makhluk hamba Allah itu memahami akan dirinya, atau yang dikenal dengan takrif nafsiyah. Sebagai pengulangan, kemarin telah kita bahas bahwasanya setiap individu manusia itu memiliki akal. Setiap individu manusia diberikan bekal oleh Allah SWT, yakni akal. Serta setiap individu manusia telah kemudian diberikan kebutuhan-kebutuhan fisik, hajatul udwiyah, seluruhnya, baik laki-laki, baik perempuan, baik itu orang Islam, baik yang ghairul Islam, semua telah diberi akan kebutuhan-kebutuhan jasmani, makan, minum, tidur, istirahat. Dan yang ketiga adalah setiap manusia memiliki ghara'iz, jamak daripada ghariza, yang kemudian naluri-naluri atau insting. Naluri yang pertama adalah naluri gharizatut tadayyun. Naluri mengesahkan sesuatu, menuhankan sesuatu, menganggap, mengkuasakan terhadap sesuatu. Ini bisa dibuktikan pada pertemuan video perdana kemarin sudah Al-Fakir bahas bahwasanya dibuktikan bahwasanya setiap orang sekuat apapun dia, ketika mendapatkan satu kelemahan, kekurangan, apalagi waktu di bawah titik nadir yang sangat membutuhkan bantuan, maka pada saat itu secara otomatis naluri itu muncul, mengharapkan pertolongan kepada sesuatu yang dianggapnya itu adalah memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan. Maka ini membuktikan bahwasanya setiap individu memiliki gharizatut tadayyun. Yang berikutnya adalah gharizatun nau'. Gharizatun nau' terkait dengan ketertarikan manusia terhadap lawan jenis, yakni apabila seorang laki-laki tertarik dengan lawan jenis, yakni seorang perempuan. Dan semuanya seperti itu, semuanya merasakan seperti itu. Pada dasarnya fitrah manusia adalah demikian. Nah, yang berikutnya itu gharizatun nau', yang gharizatul baqa, yang dinamakan daripada muncul daripada naluri untuk mempertahankan diri, egoisme, naluri untuk mempertahankan diri. Nah, itu juga bisa kemudian kita buktikan dengan melihat atau mengamati ketika kita melihat foto daripada anak-anak kita berjajar dengan teman-temannya, secara otomatis kita akan mencari wajah daripada anak kita terlebih dahulu. Silahkan pemirsa akan membuktikan daripada ini benar atau tidak. Silahkan melihat foto bareng keluarga. Kalau Anda ikut di situ, maka Anda pasti akan melihat wajah Anda terlebih dahulu. Ini muncul secara otomatis. Nah, inilah yang kemudian kita bahas dalam bab takrif nafsiyah. Sebab takrif nafsiyah ini adalah pengenalan yang sifatnya sangat mendasar dan umum.
tidak membutuhkan dalil apapun, tidak memerlukan dalil apapun, cukup melihat realitas, fakta, maka hal itu sudah bisa dibuktikan. Inilah ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, yang mana pada pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait dengan takrif nafsiyah. Maka pada pertemuan kedua ini kita lanjutkan dengan pembahasan lanjutan takrif nafsiyah. Melanjutkan kembali pada pertemuan pekan lalu, jika kita telah faham akan siapa manusia beserta potensi dasar yang melekat pada diri manusia, maka sekarang kita bahas bagaimana cara pemenuhannya. Nah, disinilah kemudian pemirsa yang budiman, ketika manusia membutuhkan satu kebutuhan, satu pemenuhan, baik itu kebutuhan fisik ataupun pemenuhan daripada naluri atau insting, itu adalah butuh namanya sebuah aturan, butuh namanya sebuah sistem. Nah, inilah yang dinamakan politik. Politik dalam rangka memenuhi kebutuhan itu. Sementara naluri, sementara kebutuhan itu sudah dilekatkan, diinkludkan oleh Allah SWT terhadap seluruh hambanya, seluruh makhluknya. Maka ini akan kita uji kebenaran daripada sebuah aturan itu, serta hasilnya nanti akan kita uji. Kita ambil yang mana nanti. Contoh sederhana, sebagaimana kemarin yang Al-Fakir sampaikan, ketika memiliki sifat dalam hal hajatul udawiyah, memenuhi kebutuhan hidup, makan, minum, istirahat, dan lain-lain, mungkin bisa dengan cara-cara merampok, bekerja, menipu, korupsi, dan seterusnya. Bisa dengan cara-cara demikian. Juga kemudian pemenuhan dalam horizatun nau, ketertarikan terhadap lawan jenis. Kemarin dikasih contoh, bisa dengan melakukan perzinahan, bisa dengan menikah, bisa dengan kawin kontrak, dan seterusnya. Ini semua dalam artian pemenuhan. Maka sebelum ini kita tidak perlu menyalahkan, belum sampai kepada membenarkan, mengadopsi, ataupun meninggalkan dari kemungkinan-kemungkinan pemenuhan tersebut. Kita akan uji satu persatu. Dari mana sebenarnya sumber kok bisa muncul daripada pemenuhan-pemenuhan itu. Nah, inilah titik poin daripada pertemuan yang kedua. Nah, sekarang kita pecahkan proses terkait dengan pemenuhan atas potensi dasar manusia itu sendiri. Dalam mabda atau ideologi kapitalisme, pemenuhan potensi dasar manusia tidaklah berasal pada agama, tidak mendasarkan kepada agama. Sebab kapitalisme itu adalah satu sistem yang lahir dari akidah sekulerisme. Yang lahir dari akidah sekulerisme, di mana akidah sekulerisme muncul pada abad ke-15, pada masa-masa kegelapan di masa Eropa, yang mana peran gereja waktu itu sangat-sangat kuat, hingga dianggap waktu itu adalah merugikan para berjuis, para pemilik modal. Sehingga ada pertemuan dan melakukan satu perubahan agar pihak-pihak gereja tidak intervensi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, munculnya sekulerisme itu dari sini. Akhirnya segala kebutuhan, keputusan maupun kebijakan diserahkan kepada masyarakat, manusia. Nah, sementara inilah cikal bakal dari lahirnya akidah daripada sekulerisme itu sendiri. Dan berkembang, terus berkembang sampai sekarang diadopsi oleh banyak orang. Sistem sekulerisme, peran agama hanya sekedar identitas individu, identitas masing-masing. Tidak boleh ke ranah-ranah yang untuk menentukan daripada kebijakan-kebijakan umum. Nah, ini sekulerisme secara garis besarnya seperti itu. Maka manusia diberikan kebebasan untuk kemudian menggunakan cara-cara yang terkait dengan pemenuhan-pemenuhan tadi. Artinya tidak atau bukan berdasarkan kepada sumber-sumber agama. Oke. Satu, yang kemudian kita sudah dapat poin. Kalau diberi kebebasan kepada manusia untuk menentukan satu kebijakan, bagaimana hasilnya?
Sementara sifat dasar manusia itu tadi memiliki ghorizatul baqa. Apakah mungkin akan mendapatkan satu kebaikan ketika sekulerisme ini terus dipertahankan? Ketika kemudian memisahkan agama dan kehidupan ini terus dipertahankan dan diadopsi sebagai pemenuhan tadi, pengaturan. Maka dari itulah, kita sebelum melangkah lebih jauh membahas terkait dengan akidah sekulerisme atau mabda' Ra'sumali, mabda' Fasludin Anil Haya, memisahkan antara agama dan kehidupan, maka kita coba melihat dulu daripada mabda' Islam. Sebelum kita lebih jauh berbicara terkait dengan mabda' Islam, maka kita harus memiliki bukti-bukti bahwasanya kebenaran dari sumber ini, kebenaran dari Islam itu harus kita yakini. Kita harus memiliki bukti, sebab kita mustahil mengambil dan mengadopsi, melakukan sesuatu tanpa kita memiliki bukti bahwasanya agama Islam itu benar, yang akan membawa rahmat bagi seluruh manusia, bukan hanya orang Islam saja. Nah, nanti ke depan hal ini juga akan mengkonfirmasi bahwasanya menolak bahwasanya Islam itu penuh dengan kekerasan, Islam itu penuh dengan pertumpahan darah. Tidak. Kita akan coba kemudian jelaskan secara perlahan nantinya bagaimana kemudian kita menyampaikan terkait Islam itu bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, di sini kita coba berpikir terkait dengan mabda' Islam dengan menguji kebenarannya, menjadikan Islam sebagai sarana pemenuhan dalam potensi dasar manusia. Sebab ideologi selain Islam ini kita buntu mengambilnya karena diserahkan kepada manusia langsung. Suara terbanyak manusia itu kemudian dijadikan aturan, dilegitimasi terkait dengan aturan pemenuhan. Contoh sederhana, ketika ada komunal yang kemudian menyampaikan, kita sholat tidak, kita puasa tidak, oh tidak, maka itu yang diambil karena kesepakatan. Di sini Al-Fakir masih belum mengatakan itu benar atau salah. Kita uji dulu kebenaran dan kesalahannya di mana. Nah, begitu juga Islam. Kita akan menguji kebenaran Islam. Nanti kalau kita sudah mendapati satu bukti kebenaran, maka disitulah nanti akan kita jadikan parameter untuk menyatakan ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Begitu ya kawan, saudara-saudaraku sekalian. Nah, kita sepakat sampai sini, kita telusuri lebih dalam terkait dengan mabda' Islam. Islam itu adalah agama yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang kemudian diserukan untuk seluruh manusia. Jadi Islam agama yang diturunkan Allah SWT melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Nah, ini Islam. Maka untuk menguji hal ini, setelah definisi itu kita sudah cukupkan, maka menguji terkait dengan kebenaran Islam itu sendiri ada 3 pertanyaan yang paling mendasar. Apakah Al-Quran itu kemudian karangan baginda Rasul Muhammad SAW? Sebab Al-Quran itu adalah salah satu sumber primer daripada hukum-hukum syariah, yang mana di situ akan menjadi pijakan mekanisme dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tadi. Maka kita harus uji dulu kebenarannya. Apakah betul bisa berlaku adil? Apakah betul nanti bisa berlaku kemudian tidak zalim? Apakah bisa kemudian nanti bisa melakukan pemerataan daripada sumber-sumber primer dalam untuk memenuhi kebutuhan ini? Nah, pertanyaan yang paling mendasar itu ada 3. Yang pertama, apakah Al-Quran itu karangan dari baginda Rasul Muhammad SAW? Yang kedua, apakah Al-Quran itu karangan orang-orang Arab? Sebab Al-Quran itu berbahasa Arab. Itu sangat wajar melakukan pertanyaan demikian. Sangat wajar, sebab Al-Quran berbahasa Arab. Mungkin nggak ya? Itu kemudian karangan orang Arab. Maka di sini kita juga harus memiliki bukti untuk membenarkan Al-Quran itu karangan orang Arab, atau membenarkan bahwasanya Al-Quran bukan karangan orang Arab. Nah, inilah sebuah akidah nanti, keimanan. Artinya sebuah keimanan, akidah itu adalah butuh bukti yang mampu menenteramkan jiwa dan kita pegang
sampai kemudian kita menemui Rabb kita. Maka dari itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu eksistensinya kita harus memiliki bukti bahwasanya Islam agama yang benar. Nah, inilah suatu gambaran yang kemudian kita melakukan proses dalam hal mencari keimanan itu. Jalan untuk menuju, mencari, meyakini sebuah keimanan. Kemungkinan yang ketiga, apakah Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah atau kalamullah? Jadi yang pertama kemungkinannya itu nggak ada kemungkinan dari tiga, selain dari tiga ini maksud saya. Tidak ada kemungkinan lain lagi. Apa mungkin Al-Quran karangan orang Jawa? Kan nggak mungkin. Apa mungkin Al-Quran karangan orang yang berbahasa Inggris lah? Al-Quran karangan orang-orang Eropa lah? Nggak mungkin. Sebab Al-Quran sendiri bahasanya bahasa Arab. Artinya tidak ada satu pertanyaan yang lebih mendasar lagi kemungkinannya kecuali tiga hal ini. Al-Quran adalah karangan baginda Rasul. Mari kita coba. Itu yang pertama. Seandainya kita cermati bahwasanya jika benar Al-Quran itu adalah karangan daripada baginda Rasul Muhammad SAW, maka hal ini kita dapat buktikan. Yang pertama, dalam sejarah sirah nabawi manapun, baik itu Rawaskol Ahji, baik itu sirah Ibnu Hisam, kalau kita cermati telah menyampaikan bahwasanya baginda Rasul SAW itu adalah orang yang umi, orang yang kemudian tidak bisa baca tulis. Mungkinkah orang yang tidak bisa baca tulis kemudian menulis, mengarang satu kitab yang tebalnya seperti itu dan beraturan? Yang pertama. Juga yang kedua, apakah mungkin tertukar-tukar dalam hal menyampaikan hadis dan menyampaikan wahyu Allah? Padahal baginda Rasul Muhammad SAW adalah orang yang kemudian tidak bisa baca tulis. Maka disinilah kemungkinan yang pertama, Al-Quran karangan baginda Rasul Muhammad SAW tertolak. Kemungkinannya tertolak atas kemungkinan yang paling mendasar tadi. Jawabannya tertolak karena ada bukti lain bahwasanya Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Juga dilihat dari bahasa hadis dan bahasa Al-Quran itu jelas berbeda. Seandainya kita cermati dalam hadis, qala Rasulullah SAW, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan dua perkara terhadap kalian semua, wahai umat Islam. Yang mana ma intamasaktum, apabila kamu berpegang pada dua itu, bihima, dengan dua itu, lantadillu, tidak akan kemudian tersesat abadan, selamanya. Yakni apa? Kitab Allah wa sunnata rasulillah, sunnah Rasul dan kitab Allah. Ini Al-Quran maksudnya. Kitabullah wa sunnah Rasul, kitab Allah dan sunnah Rasul. Dari kalimat redaksi bahasa itu berbeda sangat dengan bahasa Al-Quran. Coba kita cermati dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dari bahasanya berbeda, akhirannya berbeda, kontennya juga memiliki makna yang jelas, sederhana, yang kemudian tidak sama dengan bahasa daripada yang awal tadi Al-Fakir baca. Yakni hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnata Rasul. Nah, jadi berbeda. Atau wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihah wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi semuanya itu adalah
indah sekali. Apabila lagi kita cermati bahwasanya memang salah satu mukjizat yang sampai saat ini terjaga itu adalah Al-Quran. Maka orang-orang Arab dulu yang terkenal dengan sastranya yang sangat tinggi pun terheran-heran terkait dengan wahyu yang telah diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, dari sisi bahasa pun Al-Quran memiliki ketinggian dan kemuliaan yang berbeda dengan bahasa Arab. Secara umum maksudnya berbeda. Nah, kemungkinan yang pertama terjawab. Kemungkinan yang kedua, Al-Quran ini apakah karangan orang Arab? Sebab Al-Quran bahasa Arab. Nah, mungkin tidak ketika kemudian Al-Quran ini karangan orang Arab benar, tapi di dalam Al-Quran sendiri justru menantang untuk kemudian membuat daripada Al-Quran yang semisal kul fatu bi suratin min misli. Coba buatkan satu surat itu. Mungkin enggak? Seandainya mungkin, maka mustahil Al-Quran itu tidak bisa tertandingi sampai sekarang. Maka dari itu salah satu mukjizat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satunya hanya Al-Quran di akhir zaman ini. Nah, kita menggunakan rasional kita, akal kita, mengerahkan pikiran kita untuk meyakini bahwasanya akidah Islam akidah yang benar. Dan ini bukan berarti terus intoleran dan radikal dan seterusnya, tidak. Sebab Islam justru nantinya kalau kita pelajari lebih dalam, lebih jauh, sangat-sangat menjaga kemudian harga diri dari seseorang, mengayomi, memberikan hak terhadap manusia. Jadi satu-satunya agama yang kemudian mewajibkan kita untuk berdakwah hanya Islam, yang mana tidak ada nabi setelahnya. Nabi Muhammad itu adalah khatamu anbiya, la nabiyya ba'da. Dan satu-satunya agama yang disuruh untuk dakwah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku wariskan, aku tinggalkan dua perkara, yakni Al-Quran dan Sunnah. Maka di sini pentingnya kita memahami kualitas kebenaran daripada sumber-sumber primer syariat Islam. Apakah benar daripada wahyu Allah? Apakah itu bukan wahyu Allah? Ataukah itu memang karangan orang Arab yang nantinya kita akan jadikan standarisasi untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan manusia? Sampai di sini ketika kita sudah meyakini bahwasanya Al-Quran itu betul-betul kalamullah, betul-betul wahyu Allah. Sebab kemungkinan dua tadi, Al-Quran karangan Nabi Muhammad dan Al-Quran itu karangan orang-orang Arab, itu batil dua-duanya. Maka kemungkinan yang ketiga adalah Al-Quran itu wahyu Allah. Dan bukti, lisensi, garansi sampai sekarang Al-Quran tetap terjaga. Dan itu janji Allah SWT. Artinya tidak ada keraguan setelah itu, bahwasanya Al-Quran betul-betul wahyu Allah. Maka dari itu, dari pertemuan yang ini kita sudah mendapat satu kunci bahwasanya ada dua pemenuhan dari ajaran Islam, yakni syariat Islam. Yang kedua itu adalah sekulerisme, ajaran yang kemudian diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan yang ketiga. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.